Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai topik kita pada hari ini, eh, prosedur ya, berkaitan tentang prosedur, function, global and local variables pada program Python. Ya. Oke, pada slide ini ada beberapa hal nantinya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang apa itu prosedur dan apa itu fungsi di dalam bahasa pemrograman Python dan perbedaannya apa di dalam menggunakan prosedur dan dalam menggunakan function di dalam bahasa pemrograman Python. Lalu berikutnya adalah user defined function. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan user defined function? Dan yang ketiga adalah function with parameter atau fungsi yang menggunakan parameter. Dan di sini nanti kita akan mempelajari tentang parameter input yang akan digunakan dalam bahasa pemrograman Python ya. Fungsi dengan parameter input, lalu ada fungsi tanpa parameter, lalu apa itu local variable dan apa itu global variable. Ya, jadi definisi dari fungsi itu sendiri ya. Jadi kalau kita sudah pernah belajar sebelumnya tentang bahasa pemrograman C ya, maka kita sudah tahu nih apa sih tujuan kita membuat fungsi ya. Jadi sebenarnya fungsi ini dibuat untuk memudahkan kita dalam mengakses program atau menjalankan program, khususnya ketika kita memiliki banyak sekali program dan kita ingin memisah-misah bagian-bagian program ya, agar tidak terkumpul menjadi satu, sehingga dengan adanya fungsi ini kita dapat lebih fleksibel, lebih modular. Dan dengan adanya fungsi ini juga bisa memudahkan kita untuk memanggil program-program tertentu. Misalkan memanggil program-program tertentu di dalam sebuah fungsi yang akan kita panggil di fungsi yang lain. Itu akan lebih mudah. Nah, itu tujuan dari dibuatnya sebuah fungsi. Ya, jadi di dalam bahasa pemrograman Python ini sangat berbeda ya, sangat berbeda dengan bahasa pemrograman C yang sudah dipelajari ya, di mana ketika kita membuat fungsi di bahasa pemrograman C, eh, kita akan memiliki beberapa identifier atau beberapa tipe data ya untuk fungsi itu sendiri, dan jenis-jenis fungsi itu fungsi yang memiliki nilai kembalian atau tidak memiliki nilai kembalian seperti itu. Nah, kalau misalkan di C kita tahu bahwa dalam mendefinisikan sebuah fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian, maka kita bisa menuliskan identifiernya dengan void ya. Eh, kita tuliskan void, lalu nama fungsinya apa? Kita beri nama fungsi tertentu sesuai dengan tujuan dari fungsi itu dibuat. Ya. Nah, jika kita membuat fungsi yang memiliki nilai kembalian, maka identifiernya untuk tipe data dari fungsi itu sendiri, maka kita bisa menggunakan tipe data seperti integer atau int. Lalu kita bisa menggunakan float, apakah menggunakan char atau double dan lain-lainnya. Sedangkan di dalam bahasa pemrograman Python itu sendiri kita dipermudah, di dalam bahasa pemrograman Python kita hanya cukup menuliskan def saja. Kita hanya cukup menuliskan kata def lalu diikuti dengan nama fungsi yang akan kita buat ya. Dan perbedaannya lagi adalah untuk pembuatan fungsi di dalam bahasa pemrograman C, eh, dia membutuhkan kurung kurawal ya. Nah, jadi fungsi ini memiliki kurung kurawal buka dan kurawal tutup
Ya, sehingga kita akan membuat sintak-sintak program atau statement-statementnya di dalam kurung kurawal tersebut. Nah, sedangkan di dalam bahasa pemrograman Python kita hanya cukup memberikan titik dua saja setelah tanda kurung di sini. Ya. Setelah tanda kurung di sini kita cukup memberikan titik dua, lalu kita enter dan secara otomatis akan membuat garis baru di bawahnya dan kursornya akan bergeser lebih masuk. Istilahnya nge-tab ya, ada tab seperti itu, dan kita lanjutkan menuliskan atau mengetikkan programnya apa ya. Lalu dan dalam pembuatan fungsi yang memiliki parameter input, nah parameter input ini akan diletakkan di dalam simbol kurung ya. Nanti parameter-parameter ini akan kita buat mungkin satu parameter, dua parameter, atau tiga parameter. Ya, lalu akan dimasukkan di dalam tanda kurung. Nah, pernyataan awal fungsi dapat berupa pernyataan opsional yang disebut dengan docstring, berfungsi untuk mendokumentasikan fungsi agar mudah dipahami dan digunakan. Ya, ini sebenarnya apa ya, tambahan saja ya, ini tidak wajib. Hanya saja docstring ini akan menjelaskan tujuan dari fungsi itu sendiri untuk apa, sehingga kita bisa memberikan penjelasan fungsi ini bertujuan untuk perhitungan ini misalkan. Lalu pernyataan dari fungsi harus diberi indentasi ya. Kembali lagi, Python ini merupakan bahasa pemrograman yang sangat sensitif sekali terkait indentasi. Tidak seperti bahasa C, karena memang bahasa C itu sudah diberi batasan atau sudah diberi area tersendiri. Ketika kita membuat fungsi, maka akan ada kurung kurawal, di mana di dalam kurung kurawal itu kita bisa membuat sintak-sintak tertentu di dalam fungsi tersebut. Tetapi di dalam bahasa pemrograman Python, indentasi di sini menandakan bahwa setelah kita melakukan enter, setelah kita membuat nama fungsi lalu kita enter, maka secara otomatis akan membuat kursor ini pindah ke dalam sebanyak satu tab. Ini namanya indentasi. Dan kalau misalkan tidak ada indentasinya, maka kita harus secara manual melakukan mengetik tab ya. Kita ketik tabnya. Karena kalau tidak dilakukan tab itu tadi atau tidak ada indentasi, maka bisa menyebabkan error terhadap sintak yang kita buat seperti itu. Terdapat pernyataan return di dalam fungsi yang dapat digunakan untuk keluar dari fungsi dan akan mengembalikan nilai ke ekspresi pemanggil fungsi. Ya. Nah, jadi statement return ini di sini tertulis bahwa return bersifat opsional. Nah, kembali lagi, untuk apa fungsi ini kita buat? Dia itu memiliki tujuan atau fungsi sebagai apa? Fungsi yang kita buat. Nah, sehingga statement return ini opsional bergantung dengan keperluan dari fungsi itu tadi. Ya. Sudah saya jelaskan sebelumnya di bahasa pemrograman C terkait return ini ya. Jadi return ini dilakukan atau kita berikan di dalam sebuah fungsi jika memang fungsi tersebut akan menyimpan atau melakukan proses holding atau akan memiliki nilai pada fungsi tersebut. Nah, di mana nantinya nilai dari hasil perhitungan ya, kalau misalkan dalam fungsi ini melakukan proses perhitungan, maka hasil dari perhitungan itu tadi akan dipegang atau akan di hold oleh fungsi itu sendiri. Nah, sehingga fungsi itu tadi bisa kita masukkan, kita assign ke dalam suatu variabel juga. Ya, jadi kalau misalkan biasanya kita
inisialisasi variabel dengan nilai ya, misalkan X sama dengan 10 ya. Maka dengan adanya fungsi yang memiliki nilai kembalian ini, kita juga bisa mengassign variabel di mana isi dari variabel tersebut adalah nilai yang dihasilkan dari fungsi. Karena fungsi itu tadi memiliki statement return seperti itu. Oke, dan ini merupakan cara membuat sebuah fungsi di dalam program Python. Ya, misalkan di sini di di sini ya, di sini terdapat kata def ya, ini dimaksud dengan mendefinisikan sebuah fungsi. Lalu di sini terdapat nama fungsi dan di sini terdapat nama fungsi. Nah, nama fungsi ini seperti yang saya katakan tadi akan lebih baik jika nama fungsi ini disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan dari fungsi tersebut untuk apa. Ya, kita sebenarnya bebas saja dalam membuat nama fungsi. Hanya saja ini akan lebih efektif ketika nama fungsi itu sesuai dengan tujuan dari dibuatnya fungsi itu tadi. Ya. Dan lalu di dalam sini ada argumen 1 dan ada argumen 2 dan juga seterusnya, di mana kita dapat memberikan argumen-argumen di dalam kurung ini. Dan di sini terdapat docstring ya. Jadi di sini merupakan docstring berfungsi untuk memberikan komentar ya, komen, karena diawali dengan tanda pagar, di mana tanda pagar ini ketika kita membuat sebuah sintaks atau membuat statement lalu diawali dengan karakter pagar, maka sintaks tersebut tidak akan dibaca atau akan dibiarkan oleh interpreter ya. Nah, sehingga sintaks-sintaks yang akan diproses oleh interpreter, maka pernyataan berikutnya, statement berikutnya yang tidak ada tanda pagarnya. Dan di sini bisa kita lihat bahwa menggunakan statement return ya, di mana return ini berfungsi untuk memberikan nilai kembalian kepada fungsi di sini ya. Nah, lalu kita dapat memanggil fungsi ini tadi di bawahnya bisa ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan kita coba dengan menggunakan Python IDLE ya, menggunakan editor dari Python itu sendiri. Bagi kalian yang sudah install Python, biasanya Python itu ketika kita buka ya, ketika buka aplikasinya, maka Windows pertama yang akan muncul adalah editor Python dalam mode interaktif ya, dalam mode interaktif. Namun jika kita ingin membuat sebuah program dalam bentuk script, maka kita bisa membuka atau membuat file baru. Bisa klik file, lalu pilih new, atau bisa pakai Ctrl N ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ya. Oke, dan contohnya di sini ya. Jadi di sini saya memiliki sebuah fungsi sederhana saja, sebuah fungsi sederhana di mana saya membuat fungsi dengan nama tampil hello world ya. Tampil hello world yang berfungsi hanya untuk menampilkan kalimat hello world saja ya. Maka nama fungsinya saya sesuaikan saja dengan tugas dari fungsi tersebut. Dan di sini kita akan melakukan pemanggilan fungsi. Ya. Di sini akan melakukan pemanggilan fungsi. Nah, jadi kalau kita lihat window di atas ini adalah window dalam bentuk script ya. Jadi window script dan di bawahnya adalah window interaktif. Ya. Di mana nanti ketika kita melakukan running program, maka
program yang akan dijalankan itu akan ditampilkan di dalam window interaktif ini. Ya. Nah, jadi yang window di atas ini hanya untuk menuliskan program saja, tapi yang di bawah ini akan menampilkan tampilan-tampilan setelah program itu dijalankan. Ya, nanti akan kita coba melakukan demonstrasi-demonstrasi. Nah, lalu di sini ada contoh lagi. Ini saya hapus dulu. Oke. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya. Ini bisa kita lihat saya membuat sebuah fungsi dengan nama jumlah dua bilangan ya. Nah, saya membuat fungsi dengan nama fungsi jumlah dua bilangan, di mana di sini saya memiliki variabel A, B, dan C. Variabel A saya beri nilai 2, variabel B saya beri nilai 3, dan variabel C adalah rumus penjumlahan dari kedua variabel A dan B. Ya, lalu di sini ada fungsi print nilai di dalam fungsi, lalu print C ya. Nah, di sini perhatikan di sini ada return C ya. Nah, jadi return C ini akan melakukan pengembalian nilai ya, pengembalian nilai yang dimana nilai itu berada di variabel C ya, berada di variabel C, sehingga fungsi jumlah dua bilangan ini akan memiliki nilai ya, akan memegang atau hold sebuah nilai dari proses penjumlahan antara variabel A dan B. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini. Bentar. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini saya melakukan pemanggilan fungsi. Nah, jadi di sini saya melakukan pemanggilan fungsi. Di sini saya melakukan pemanggilan fungsi di sini. Nah, saya panggil fungsinya jumlah dua bilangan. Tapi bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini, saya mendeklarasikan sebuah variabel lagi, yaitu nilai. Nah, variabel nilai ini berfungsi untuk menyimpan nilai dari hasil penjumlahan A plus B yang berada di dalam fungsi jumlah dua bil. Ya, sehingga kita dapat menyimpan nilai yang ada pada fungsi jumlah dua bil ke dalam variabel nilai. Ya. Coba saya contohkan. Oke. Seperti ini. Oke, saat ini saya sedang menggunakan script, mode interaktif ya. Saya menggunakan mode interaktif. Kita coba def jumlah dua bil. Nah, secara otomatis kursor akan berpindah ke dalamnya. Nah, A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan A plus B. Print nilai C adalah, nah ini bisa langsung seperti ini ya. Ini C. Ya. Lalu kita return D. Oke. Ya. Lalu saya coba mendeklarasikan variabel lagi, yaitu nilai, di mana variabel nilai ini akan menyimpan hasil penjumlahan yang terdapat di dalam fungsi jumlah dua bil.
Oke, nilai T adalah 5. Ya, nilai T adalah 5. Maka benar A plus B 2 plus 3 sama dengan 5. Dan dengan adanya return di sini, maka fungsi jumlah 2 bil di sini memiliki nilai 5. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, lanjut. Oke, nah, ya, ya. Ya, jadi sama seperti yang sudah kita demonstrasikan tadi ya. Oke, nah di sini, lalu di sini adalah contoh fungsi. Jadi di fungsi jumlah 2 bil ini bisa kita perhatikan terdapat dua parameter, yaitu parameter A dan parameter B. Nah, parameter A ini dapat kita lihat ya, tidak ada nilai yang di assign ke dalam variabel A dan juga ke dalam variabel B. Nah, tapi di sini kita bisa menuliskan rumusnya C sama dengan A plus B. Ya, kurang lebih sama, hanya saja nanti nilai dari parameter A dan B ini dapat kita isi saat melakukan pemanggilan fungsi seperti ini. Ya. Nah, jadi lebih modular atau lebih mudah ketika kita mengimplementasikan parameter. Jika memang kita membutuhkan parameter di dalam sebuah fungsi, ya, maka ini akan lebih mudah untuk membuat fungsi tersebut memiliki parameter. Nah, ya, jadi kurang lebih hasilnya sama ya dengan yang tadi, hanya saja mode fungsinya itu yang tadi tidak menggunakan parameter dan yang ini menggunakan parameter. Nah, tergantung sesuai kebutuhan eh, yang memprogram atau programmer. Apakah butuh parameter atau tidak? Kalau ada parameter, kira-kira butuh parameternya ini berapa? Eh, berapa parameter? Oke. Nah, di sini, dan di sini parameter itu tadi bisa kita isikan sesuai dengan data apa yang ingin kita masukkan ya. Nah, data apa yang ingin kita masukkan. Nah, sekarang ini adalah contoh fungsi yang memiliki parameter default. Nah, parameter default ini merupakan parameter. Nah, jadi ketika kita run nanti, ya. Jadi parameter default ini merupakan parameter yang memiliki nilai awal ya, atau nilai default ketika sebuah program ini dipanggil. Oke, kita coba def my function. Nah, nama, kemudian misalkan saya berikan contoh ya, lalu print lagi nama ya. Nah, lalu oke ya, cukup di sini dulu. Nah, jadi parameter default ini adalah parameter yang sudah kita isikan datanya sebelumnya ya. Dan parameter default ini ketika fungsi dijalankan ya, jadi fungsi dijalankan, maka ketika tidak mengisi parameter, nilai parameternya apa, maka data yang akan ditampilkan di sini, ya, data yang akan ditampilkan di sini adalah data default dari variabel nama. Ya, maka data defaultnya adalah string diptyr. Ya. Kita coba kita panggil my function.
Nah, selamat pagi Ditya. Ya, selamat pagi Ditya. Dan kalau misal kita isikan dengan data yang lain, misalkan karena ini string, jangan lupa untuk diberi ketik. Misalkan my function Lionel Messi, misalkan ya. Oke, terus selamat pagi Lionel Messi. Ya, maka akan berganti. Ya, maka akan berganti dari yang awalnya Ditya menjadi Lionel Messi. Coba kita kembalikan lagi, apakah? Nah, jadi apakah datanya ini berubah menjadi data terakhir yang dimasukkan, yaitu Lionel Messi? Nah, kita coba kosongkan lagi, lalu kita enter. Nah, akan kembali ke Ditya lagi. Itu karena di sini Ditya ini adalah nilai default. Di sini adalah nilai default terhadap parameter variabel nama. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini ya. Oke. Dan di sini kita akan masuk ke bagian prosedur ya. Di prosedur ini kalau di Python ada fungsi, ada prosedur ya. Nah, kalau yang prosedur ini sama dengan fungsi, hanya saja tidak memiliki nilai kembalian. Nah, jadi prosedur ini hanya menjalankan program dengan tugas-tugas tertentu, udah cuma dijalankan aja gitu ya. Nah, tanpa menyimpan data kembalian. Nah, prosedur dapat dipanggil menggunakan dua cara, yaitu dengan memanggil prosedur di dalam file program yang sama dan memanggil prosedur dalam file yang berbeda. Oke, untuk materi ini mungkin akan kita coba dengan membuat script program ya. Kita akan membuat script program. Nah, jadi kita akan membuat script program. Ya, kalau di dalam program ini tadi menggunakan mode interaktif, kita sekarang mencoba untuk membuat file baru. Oke, sebentar ini saya coba cek dulu setelah ini. Oke, pemanggilan prosedur di dalam file yang sama hanya cukup menuliskan prosedur yang ingin digunakan. Lalu pemanggilan prosedur di dalam file yang berbeda harus melakukan proses import terlebih dahulu. Lalu prosedur dapat dipanggil dengan cara menuliskan nama file yang diimport disertai nama prosedur yang ingin dipanggil. Ya, jadi dalam menjalankan program hal ini sebenarnya bisa kita sebut dengan istilah library. Ya, library. Kalau melakukan proses import ini berarti kita akan mengimport library atau modul-modul tertentu yang akan kita gunakan di dalam program kita ya. Oke, coba kita buat contohnya. Nah, sekarang saya buat baru new file di sini. Nah, sekarang sudah terlihat ya. Jadi sekarang di sini adalah file script ya, file untuk membuat program by script. Nah, oke, di sini saya akan membuat program. Saya rasa yang mudah adalah membuat contoh program 4 fungsi ya. Saya membuat 4 fungsi penjumlahan, lalu pengurangan, lalu perkalian dan pembagian. Oke, saya akan membuat 4 buah fungsi ya, atau 4 buah prosedur ya. Oke, karena sekarang babnya tentang prosedur, maka saya akan membuat prosedur ya istilahnya. Oke, kita coba buat def penjumlahan ya. Penjumlahan.
rasa ini akan lebih mudah jika kita memberikan parameter. Oke, kita buat sebagai parameter bahan ya. Oke, tambahkannya plus B. Lalu print hasil hasil penjumlahan adalah B, B ya. Lalu dan copy saja di dalam nama B, F yang ini adalah pengurangan ini. Kalau kita hasil pengurangan frekuensi ini kita ini saja di paste dulu. Nah, menjadi kalian ini kita ganti kali. Nah, ini adalah pembagian hasil ini kita kira pembagian adalah dan hasil pembagian oke ya. Jangan lupa untuk di save ya. Oke, saya coba di sini dulu saja. Contoh program oke ya, ya saya simpan. Nah, jadi saya punya satu file sekarang. Saya punya satu file program yaitu contoh program.py ya. Nah, di mana di dalam file contoh program.py ini saya memiliki 4 buah fungsi ya. Jadi saya beri dokumen ini adalah penjelasan ya. Fungsi penjumlahan ini adalah fungsi pengurangan, ini fungsi perkalian, dan di sini adalah fungsi pembagian. Oke. Nah, ketika kita akan melakukan running program, cukup karena ini contohnya adalah bagaimana cara melakukan running program dalam suatu file ya. Maka kita tinggal panggil saja di sini, yaitu misalkan penjumlahan, misalkan 10 kita tambahkan dengan 5. Seperti ini. Nah, oke, kita save dulu ya. Kita save dulu, lalu kita lakukan proses run program. Run modul ya, run modul. Nah, ya. Jadi akan hasilnya akan ditampilkan pada window interaktif. Hasil dari penjumlahan 10 ditambah 5 maka 15. Nah, dan akan ditampilkan pada window interaktif. Ya, misalkan ini penjumlahan, misalkan sekarang ke pengurangan. Nah, lalu kita save lagi. Jadi setiap kali ada yang dirubah, jangan lupa untuk di save. Lakukan run modul lagi. Nah, 10 dikurangi 5 adalah 5 ya. Lalu sekarang kita coba ke perkalian. Nah, save lagi, lalu bisa kita ketik F5 ya. Tekan F5. Nah, ini akan muncul di sini. Dan jika pembagian, maka seperti ini. 10,5. Oke. Oke. Di sini ada yang salah karena ini harus di
Oke, Ctrl Shift dan F5. Nah, ya. Nah, hasil pembagian dari 10 dibagi 5 maka akan memberikan nilai 2,0. Nah, ini dianggap sebagai float, pecahan. Ya, oke. Ini barusan merupakan contoh di mana kita melakukan eh, pemanggilan fungsi di dalam satu file yang sama. Nah, sekarang misalkan saya mau membuat file yang lain, ya. Saya membuat file yang lain, tetapi di dalam file yang lain tersebut saya ingin menampilkan atau menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada file contoh program.py, ya. Nah, saya coba buat yang baru, Ctrl N. Nah, oke. Di sini saya save dulu, saya beri nama main.py. Oke, sudah. Nah, karena saya sudah membuat window baru, ya, dan saya akan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini, maka hal yang harus kita lakukan adalah dengan cara memanggil nama file, ya. Jadi kita harus memanggil dulu nama filenya, dan diperhatikan, ya, diperhatikan ketika kita ingin membuat program, anggap saja contoh program.py ini adalah library, ya. Ketika kita akan membuat library dan akan kita panggil di dalam file yang lain, contohnya di sini adalah file main.py, maka yang perlu diperhatikan adalah file contoh program.py ini harus berada satu folder, di dalam satu folder dengan file main.py, ya, biar terbaca. Nah, lalu kita lakukan proses import. Kita beri nama contoh program, ini aja, contoh program. Nah, ini bisa kita berikan inisial namanya S, singkat TP, contoh program, ya. Nah, lalu kita coba kita panggil di sini, ya. Kita coba penjumlahan, ya. Jadi perlu diingat kalau misalkan kita melakukan import di sini, maka kita akan memasukkan library contoh program, di mana di dalam contoh program ini terdapat 4 buah fungsi, sehingga secara otomatis 4 buah fungsi di sini juga akan terpanggil, ya. Nah, oke, penjumlahan misalkan 2,3. Oke, saya save dulu. Lalu kita beralih ke sini. Kita run. Oke, penjumlahan 2.3 is not defined. Oke, sebentar. Nah, jadi ketika kita memanggil atau melakukan proses import library, di mana di dalam library tersebut terdapat fungsi-fungsi yang akan kita gunakan, diperhatikan, maka kita juga harus memanggil nama objeknya atau nama fungsinya itu tadi. Nah, nama fungsinya, tetapi yang menjadi perhatian di sini adalah karena penjumlahan ini berada di dalam file contoh program, maka kita harus menambahkan tadi karena sudah saya berikan inisial CP. Nah, maka di sini harus ditekan, diketik PP. Maksudnya adalah kita akan menggunakan fungsi yang berada di dalam modul atau library CP dengan fungsi penjumlahan. Nah, sekarang kita coba run. Nah, ya, maka di sini terlihat, ya. Nah, penjumlahan adalah 5. Nah, jadi ketika kita menggunakan file dari luar, ya, ini adalah
library dari file contoh program, ya, maka perlu diingat untuk menambahkan inisialnya. Karena di sini inisialnya CP, maka saya di sini menambahkan CP. Nah, sebenarnya kita bisa saja tidak menggunakan inisial, langsung seperti ini, maka di sini harus saya beri contoh program. Ya, coba kita run dulu. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti ini ya. Ini yang 5. Nah, oke. Nah, karena kenapa di sini ada pembagian adalah 2.0, karena di sini di file ini memanggil ini. Kita coba komen dulu. Ya, oke. Kita save. Nah, sudah. Ya, lalu kita coba lagi. Contoh program dot pengurangan, ya, bukan 3 dikurangi 2. Nah, lalu contoh program perkalian 2 kali 3, contoh program pembagian 2 di 2. Oke, bisa apa tidak? Coba. Ya, penjumlahan 2 ditambah 3 adalah 5, pengurangan 3 kurangi 2 adalah 1, perkalian 2 kali 3 adalah 6, lalu pembagian 2 bagi 2 adalah 1. Ya, jadi bisa ya. Nah, kita sebenarnya bisa melakukan pemanggilan fungsi yang spesifik ya, kalau misalkan kita hanya membutuhkan fungsi-fungsi tertentu di dalam sebuah library. Ini kita bisa melakukan seperti ini, from contoh program import penjumlahan jumlah. Oke, kita coba ini dulu. Oke, contoh program is not defined. Oke, ini sepertinya saya ada yang salah dalam melakukan pemanggilan. Oke, ini kalian bisa menjadi analisis kalian kira-kira bagaimana. Nah, sehingga nantinya dalam melakukan proses pemanggilan import ini, kalau saya lebih suka untuk melakukan import langsung seperti ini, ya. Langsung import contoh program, ya. Jadi langsung contoh program langsung kita import saja, ya. Sehingga fungsi-fungsi di dalamnya akan terpanggil secara otomatis, ya. Nah, secara otomatis. Nah, nanti karena tadi masih ada kesalahan terkait pemanggilan spesifik untuk masing-masing program, kita skip dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Nah, ini adalah prosedur ya. Ya, kurang lebih untuk pemanggilan atau penulisan prosedur dengan penulisan fungsi sama ya. Jadi kurang lebih sama, hanya saja bedanya tadi prosedur itu tidak memiliki nilai kembalian atau tidak ada statement return.
Tetapi di dalam sebuah fungsi itu memiliki nilai kembalian dengan adanya statement return. Ya, seperti ini ya. Jadi saya membuat fungsi dengan nama myProcedure. Dan ini adalah cara melakukan import, ya, melakukan import prosedur atau fungsi, ya. Nah, di mana yang sudah kita demonstrasikan tadi, ya, kita perlu menulis import, lalu nama filenya apa, ya, nama filenya apa, lalu langsung kita panggil dengan cara menyertakan nama filenya, jangan lupa menyertakan nama file, dan disusul oleh nama prosedurnya apa. Ya, karena kalau kita tidak menambahkan nama file, maka akan seperti tadi, contohnya yaitu error. Seperti ini. Oke, misalkan nilai fungsi parameter jumlah dua bilangan. Nah, ini adalah contoh dari pemanggilan fungsi ya. Ini contoh pemanggilan fungsi yang akan disimpan ke dalam variabel nilai. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini, ini ada perbedaan. Ya, di sini ada perbedaan ketika menggunakan return dengan menggunakan return. Ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan return, maka di sini terlihat nilainya adalah 9. Ya. Tetapi ketika return ini kita komen atau kita hapus ya, maka di sini akan menampilkan none ya. None, karena fungsi ini tidak menyimpan sebuah nilai. Ya. Oke, dan di sini adalah kita berlanjut ke pendefinisian variabel. Nah, dalam pendefinisian variabel di sini ada variabel lokal dan ada variabel global ya. Kalau variabel lokal adalah variabel yang hanya dapat diakses atau hanya dapat dibuka pada fungsi-fungsi tertentu. Tetapi jika kita menggunakan variabel global, maka variabel tersebut dapat kita akses di dalam fungsi manapun. Ya. Contohnya seperti ini. Di variabel A saya beri data variabel global dan terdapat variabel B di dalam fungsi variabel lokal yang datanya adalah variabel lokal ya. Nah, lalu diperhatikan di sini. Nah, lalu di sini. Nah, di sini saya akan melakukan print variabel A dan di sini saya akan melakukan pemanggilan fungsi variabel lokal, di mana di dalam fungsi variabel lokal ya intinya tujuannya adalah menampilkan data pada variabel B. Nah, jadinya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang bisa kita lihat saya punya fungsi myProcedure print X ya. Nah, lalu X di dalamnya variabel lokal ya. Ada variabel X juga di sini. Ya, ada variabel X dengan isi variabel lokal. Dan di sini terdapat print lagi, yaitu ada print X lagi. Di sini ada print X, di sini ada print X. Nah, oke. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini akan menyebabkan error ya. Menyebabkan error. Local variable X referenced before assignment. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya,
kalau bisa kita lihat di sini, pada saat kita menjalankan dua sintaks di sini, nah, jadi di dalam sini, ya, jadi di dalam print X ini tidak terbaca, ya, tidak terbaca karena dia tidak mengenali variabelnya. Ya, variabel X yang dimaksud ini variabel X yang mana? Ya, seperti itu. Nah, sehingga jika ingin menggunakan variabel yang dapat diakses oleh semuanya, maka kita bisa melakukan deklarasi variabel global. Ya, kita bisa melakukan deklarasi variabel global dengan cara menambahkan kata global di sini. Ya, kata global di sini menandakan bahwa variabel X ini adalah variabel global atau dapat diakses oleh semua fungsi. Ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini kalian bisa coba-coba nanti ya untuk melakukan pembuatan program ya seperti ini. Nah, sehingga diharapkan kalian bisa memahami bagaimana cara kerja dari deklarasi global di sini. Ya, global X dan N. Ya. Oke, saya rasa sekian dulu untuk perkuliahan terkait fungsi, prosedur, dan variabel global juga variabel lokal. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa melakukan diskusi bersama di dalam kelas. Baik, saya akhiri untuk sesi tutorial atau pembelajaran dalam bentuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.